Kim Jong-nam, sosok kakak tiri Kim Jong-un yang sengaja dibunuh. Nama Kim Jong-un kembali jadi sorotan bukan karena uji coba nuklirnya yang memicu tensi panas, namun soal keberadaannya saat ini. Ia diisukan sakit parah setelah beberapa minggu tak muncul di ruang publik, bahkan ia diisukan meninggal dunia. Meski itu dibantah Badan Intelijen Korea Selatan. Sosok Kim Jong-un yang dikenal begitu kejam dan tanpa ampun sudah diketahui oleh seluruh dunia. Ia bisa menghabisi siapa saja warga Korea Utara yang dianggap membangkang. Salah satu cerita kejamnya pernah bikin geger. Kala itu sang kakak tiri bernama Kim Jong-nam tewas dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia 3 tahun silam. Peristiwa ini jadi sorotan dunia. Drama-drama terjadi di setiap proses penyelidikan. Bahkan kasus ini turut menyeret seorang warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah. Pemerintah Korea Utara di bawah kendali Kim Jong-un diduga kuat sebagai dalang pembuat skenario pembunuhan Kim Jong-nam. Siapa sebenarnya seorang Kim Jong-nam? Bagaimana ia bisa menjadi korban pembunuhan? Kim Jong-un adalah anak terakhir Kim Jong-il. Ia tak dikenal sebagai anak favorit ayahnya. Namun dirinya justru yang diwarisi tahta sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara pada tahun 2011 sesaat setelah ayahnya berpulang. Sejumlah orang menyebut dari sekitar 7 anak Kim Jong-il, ia yang paling mirip dengan sang ayah. Si sulung Kim Jong-nam dicoret dari daftar pewaris tahta gara-gara ia ketahuan mengunjungi Disneyland di Tokyo pada tahun 2001 dengan paspor palsu Dominika. Dideportasi dari Jepang, ia dianggap mempermalukan Korea Utara dan terutama bapaknya. Kakak Kim Jong-un yang lain, Kim Jong-chul, sama sekali tak dipertimbangkan sebagai calon pemimpin. Ia dinilai terlalu sensitif dan santai. Demikian menurut mantan koki Susi, sang pemimpin Korea Utara. Jong-chul kali terakhir tampil di depan publik saat menonton konser Eric Clapton di Singapura. Persoalan mengenai pewaris tahta Korea Utara sebelumnya kembali mengemuka setelah kakak tiri Kim Jong-un, Kim Jong-nam, tewas di Malaysia pada awal 2017. Banyak pihak menilai Korea Utara lah yang menjadi dalang kematian Kim Jong-nam. Kronologi pembunuhan Kim Jong-nam. Kepala Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Wilayah Selangor, Asisten Komandan Senior Polisi Fadzil Ahmad mengatakan, kejadian berlangsung pada pukul 9 malam. Saat itu, Jong-nam tengah menunggu pesawat yang akan berangkat ke Makau. Burung besi tersebut dijadwalkan lepas landas pada pukul 10. Awalnya dia terlihat bertanya kepada petugas keberangkatan bandara bahwa ada seseorang merangkulnya dari belakang dan melemparkan cairan ke wajahnya, sebut Ahmad seperti dikutip dari The Star. Ia meminta tolong kepada resepsionis bandara. Mereka lalu mengantar dia ke klinik yang berada di bandara, sambungnya. Di tempat tersebut, Jong-nam mengaku pusing. Tak cuma itu, anak Kim Jong-il ini pun sempat kejang-kejang. Dia dibawa menggunakan tandu dan dilarikan langsung ke rumah sakit di Putrajaya. Di tempat tersebut dirinya diumumkan telah meninggal dunia, jelasnya. Kami akan melakukan penyelidikan mendalam terkait hal-hal yang terjadi, paparnya. Kabar meninggalnya Jong-nam pertama kali disampaikan Kepala Polisi yang bertugas di Kuala Lumpur International Airport, Asisten Komisaris Abdul Aziz Ali. Ia mengatakan seorang warga Korea berusia 40 ditemukan sakit di bandara pada Senin 13 Februari kemarin. Mengetahui peristiwa tersebut, pihak berwenang bandara segera membawanya ke rumah sakit, namun ia tewas dalam perjalanan. Tewasnya Kim Jong-nam akan tercatat sebagai kematian sosok berprofil tertinggi di bawah rezim Kim Jong-un sejak eksekusi paman mereka Jang Song-tae pada Desember 2013. Kim Jong-nam sendiri dikabarkan dekat dengan pamannya. Sejak beberapa tahun lalu, Kim Jong-nam telah menjadi target pembunuhan rezim sang adik.
Pada tahun 2012, pihak Korea Selatan mengatakan seorang mata-mata Korea Utara yang ditahan telah mengakui keterlibatannya dalam komplotan tabrak lari tahun 2010 di Cina yang menargetkan Kim Jong-nam. Kisah tragis Kim Jong-nam, adik Kim Jong-un yang dituduh agen CIA lalu tewas. Awal Februari 2017, seorang pria mengenakan pakaian abu-abu memasuki Bandara Kuala Lumpur. Dia terlihat melihat papan penunjuk jadwal keberangkatan pesawat untuk check-in menuju Makau. Beberapa langkah dari kafe Starbucks dan Puffy Buffy, seorang perempuan berdiri di depan pria itu yang tak lain adalah Kim Jong-nam. Kemudian seorang perempuan lain mendekat dari belakang menarik kain yang dibasahi racun saraf VX cair. Setelah itu, kain tersebut diarahkan pada wajah Kim Jong-nam. Racun itu membuatnya meninggal di ambulans ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kim Jong-nam diketahui membawa ransel berisi uang $100.000 Amerika dan 4 paspor Korea Utara. Menurut keterangan polisi, sebelumnya dia telah bepergian dengan nama samaran Kim Cho. Kasusnya kemudian menyeret nama Indonesia karena salah seorang terduga pelakunya berasal dari Indonesia. Berikut perjalanan kasusnya. Atas perintah langsung Kim Jong-un, banyak teori bermunculan terkait pembunuhan Kim Jong-nam. Namun yang paling banyak dipercaya adalah bahwa Kim Jong-nam dibunuh atas perintah Kim Jong-un langsung. Penyelidikan oleh Amerika Serikat menyimpulkan Korea Utara terbukti memerintahkan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, saudara tiri sekaligus pesaing Kim Jong-un yang potensial dengan menggunakan racun VX. Ini penghinaan publik terhadap norma universal terhadap penggunaan senjata kimia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Heather Nauert Selasa. Lebih jauh, ini menunjukkan sifat ceroboh Korea Utara dan menggarisbawahi kami tidak dapat menoleransi program senjata pemusnah massal Korea Utara dalam bentuk apapun, tambahnya. Temuan tersebut memicu pemberian sanksi ekonomi lanjutan dari Amerika Serikat kepada pemerintahan Korea Utara. Berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat, ketika sebuah negara atau pemimpin melanggar larangan penggunaan senjata kimia dan biologi, larangan impor dari negara tersebut akan diberlakukan. Agen CIA atau justru kawan dekat Cina? Belakangan di pertengahan 2019 muncul kabar bahwa Kim Jong-nam merupakan agen CIA. Menurut laporan Wall Street Journal pada Senin 10 Juni 2019, pria berusia 46 tahun itu merupakan informan bagi Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Dikutip dari Reuters, Wall Street Journal mewawancarai seorang sumber yang mengetahui tentang hal tersebut. Meski demikian, banyak rincian terkait hubungan Kim Jong-nam dengan CIA masih belum jelas, sementara CIA menolak untuk berkomentar. Namun sumber tersebut mengungkap ada hubungan antara CIA dan Kim Jong-nam. Beberapa mantan pejabat Amerika Serikat menyatakan saudara tiri yang telah tinggal di luar Korea Utara selama bertahun-tahun dan tidak memiliki basis kekuatan di Pyongyang tidak mungkin dapat memberikan rincian tentang pekerjaan rahasia negara itu, demikian laporan Wall Street Journal. Peran Kim Jong-nam sebagai informan CIA juga disebutkan dalam sebuah buku baru tentang Kim Jong-un berjudul The Great Successor. Karya reporter Washington Post Anna Fifield yang akan terbit. Fifield menyebut Kim Jong-nam biasanya bertemu dengan orang yang menanganinya di Singapura dan Malaysia. Keterangan itu berdasarkan pernyataan sumber yang memiliki pengetahuan tentang intelijen. Buku tersebut juga memuat tentang rekaman kamera keamanan dari perjalanan terakhir Kim Jong-nam ke Malaysia. Rekaman CCTV memperlihatkan dirinya berada di sebuah lift hotel dengan seorang pria berwajah Asia yang dilaporkan sebagai agen intelijen Amerika Serikat. Ransel Kim Jong-nam yang berisi $120.000 Amerika Serikat dalam bentuk tunai kemungkinan bayaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan intelijen atau pendapatan dari bisnis kasinonya.
Namun dikutip SCMP, sejumlah mantan pejabat Amerika Serikat yang menjadi sumber The Journal menuturkan kapasitas Kim Jong-nam sebagai informan diragukan. Fakta dia hidup di luar Korea Utara selama bertahun-tahun dan tak punya kekuasaan membuatnya diragukan bisa membagi informasi tentang cara kerja negara itu, ulas The Journal. Mantan pejabat anonim itu juga menuturkan bahwa Kim Jong-nam hampir pasti melakukan kontak dengan dinas keamanan dari negara lain, utamanya adalah China. Laporan itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya baik oleh kantor berita seperti Reuters maupun media dari negara tetangga Korea Utara dengan CIA memilih tak berkomentar.